Siap, ya. Jelas nggak? Saya sudah jelas ya. Ada yang narik, ada yang dorong. Ada yang bilang narik juga. Pesan dari ingkang sinuwun kaping 12 kaping 12 beliau memberi pesan, pernah beri pesan bahwasanya sejelek apapun raja, secacat apapun atau sedalam kondisi apapun seorang raja, keraton masih dipimpin seorang raja. Jadi kedudukannya di sini adalah beliau masih lenggah. Jadi apapun dengan kondisi apapun beliau masih bisa memberikan dawuh dan itu pun dawuhnya berlaku. Gamelan Sekaten. Jadi dalam tata cara upacara di keraton semua terlaksana karena daudan. Nah, salah satunya rangkaian itu adalah supaya semua dipersiapkan untuk itu. Dalam hal pertama kali gamelan itu ditabuh, ada utusan dalem yang bertugas untuk dakwaken. Khusus mengenai utusan dalem itu siapa saja sak kersa dalem. Jadi sinuwun dawuhi siapa saja itu semua ada prerogatif hak kewenangan sinuwun. Jadi tidak ada kaitannya kemudian harus putra, dalem atau cucu atau sentono dan apa, tidak. Karena di hadapan sinuwun itu kalau kalian mengerti untuk pengertiannya ratuli orang anak orang cucu semua orang kawula. Jadi kita semua melaksanakan perintah sinuwun. Nah, misalnya kalau tinggal dalam semenengan yang didhawuhi adalah Nyai Mas Gunggung, tidak ada sangkut pautnya darah sama sekali. Tapi yang didhawuhi untuk zaman Mangkubono ke-12 misalnya malah wayah dalem putra kaping 9 misalnya. Kalau sekarang malah wayah dalem putra kaping 7 gitu. Tapi karang Mbah Daud dalem itu setingkat dalam pengertian keabsahannya itu menjadi suatu bentuk daripada semacam surat perintah. Nah, pengertian yang ada sekarang ini perlu diseluruskan kembali. Nah, Kanjeng Rizky ini kemarin mestinya mendapatkan dawuh dalem, dan dawuh dalem itu lumantar mengagem Parantah Kraton. Saya mendapatkan perintah untuk menyampaikan kepada Kanjeng Rizky itu sebagai utusan dalem untuk memerintahkan, kalau bahasa Indonesia ya, dakwaken Ungling Gongso Kanjeng Yai Sekati atau untuk Madu dan Guntur Sari minangka wiwitanipun mulai sekaten. Rangkaian itu juga disertai juga sejarah pun sekaten, juga diikuti oleh paring dalem Inan Suluh Teronasin atau Lokamal. Itu intinya bahwa harapan dan rasa syukur itu juga berkaitan dengan amalnya. Makna homo simbolikum dalam budaya Jawa dalam sekatenan juga berkembang kembali, misalnya kaitannya dengan pecut itu memberi motivasi dan sebagainya. Nah, dari tengah perjalanan itu kemungkinan muncul ada satu hal yang salah pengertian, salah pemahaman, sehingga dawuh dalem itu menjadi seolah dikesampingkan. Nah, di siang hari ini supaya masyarakat tahu bahwa untuk melaksanakan
melaksanakan suatu kegiatan upacara tradisi adat budaya khususnya Keraton dan Surakarta ini yang berlangsung sampai hari ini, yaitu dengan otoritas resmi di keraton berupa Dawuh Dalem. Nah, Kanjeng Rizky ini mengemban Dawuh Dalem, sehingga beliau ini kemudian melaksanakan apa yang menjadi Dawuh Dalem. Ternyata di lapangan realitasnya muncul sesuatu hal yang perbedaan pengertian persepsi. Ini yang supaya harapannya masyarakat supaya paham bagaimana tersebutnya mekanisme sistem prosedur dalam tata cara kelola SOP-nya katakan di Keraton Kasunanan Surakarta ini. Setiap ada tata cara adat dan budaya yang bersifat itu angger-angger atau tradisi adat atau aturan adatnya. Nah, kan di sini sesuai dengan adat aturan yang oleh Mas Rizky ini atau Kanjeng Rizky ini sesuai Dawuh Dalem. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Hanya nanti bisa meluruskan pengertian-pengertian itu, karena kita lihat di perkembangan beritanya sampai tidak tahu siapa beliau ini. Nah, Nyun Sewu, kecepatan berita itu sekarang semakin cepat semakin bagus, dan cepat dan bagus tadi. Tapi saya mau apakah itu perlu di cross check siapa tuh kan Mas Rizky itu siapa misalnya. Nah, ini tidak ada cross check itu yang muncul berita. Memang kalau memang itu muncul berita bahwa Rizky yang muncul itu, supaya nanti pihak kita menyampaikan Rizky itu siapa kan begitu. Sekarang munculnya aplikasi. Jadi untuk ini sore ini mengklarifikasi siapa beliau, mengapa beliau mendapatkan perintah Dawuh Dalem untuk ditugasi dakwakan agar gamelan sekaten ini bisa sesuai dengan aturan, yaitu berbunyi pertama. Oke, lebih jelasnya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tunggu. Penjelasan dari Gusti Dipo terkait dengan protokoler itu sebenarnya seperti apa. Jadi memang yang di Gusti Dipo terkait larangan protokoler itu sudah dilangsungkan dari raja sebelum-sebelumnya seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi memang kami itu juga memiliki eskalasi protokoler di dalam sebuah kegiatan-kegiatan adat yang ada di Keraton Jiru. Jadi tidak serta-merta langsung langsung matang tabrak dan sebagainya, tidak. Tapi ada eskalasinya, dan eskalasinya tadi sudah dijelaskan oleh Gusti Dipo. Jadi melalui Sinuwun selaku pemimpin adat Keraton Kasunanan Surakarta itu mendhawuhkan Gusti Dipo selaku pengagem parentah keraton untuk memilih atau untuk menunjuk satu orang sebagai utusan untuk memerintahkan pengrawit yang ada di bangsal Masjid Agung Kagungan dalam Keraton Kasunanan Surakarta itu untuk berbunyi pertama kalinya sebagai tanda mengawali dimulainya perhilatan upacara adat sekaten Buatan Mibet. Jadi seperti itu. Jadi eskalasinya itu jelas. Jadi yang saya jelaskan kemarin di media pun juga memang jelas, karena ini langsung saja juga masuk ke kronologi kejadian insidennya. Jadi pertama kali kemarin itu kami beserta rombongan dari Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu rombongan itu ada saya selaku utusan Dalem, Gusti Dipo selaku pengagem parentah keraton, kemudian Sentono Dalem, Kanjeng Sepuh beserta pembawa udik-udiknya gitu, ubur rampenya, kemudian dengan Ulomo juga kami melakukan briefing dulu sebentar di sini, kemudian bersama-sama berangkat ke Kagungan Dalem Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, di sana kami disambut oleh Ulomo yang ada yang mengurusi, ya kalau bahasanya sekarang itu takmir masjid ya, takmir masjid yang memang didhawuh untuk mengurusi di Kagungan Dalem Masjid Keraton Kasunanan Surakarta di sana.
Setelah itu kami naik ke serambi masjid untuk melakukan wilujengan atau upacara pemberkatan ude-ude dan lain sebagainya, pemberkatan burambe dan lain sebagainya, pemanjatan doa. Dan di sesi itu juga proses itu juga Gusti Dipo mendahulukan saya, jadi meneruskan dawuh dari Sinuwun untuk diteruskan ke saya. Intinya adalah Kanjeng Rizky, ini saya bahas Indonesia saja. Jadi Kanjeng Rizky sesuai dengan perintah dari Sinuwun Pak Kepala Kaping 13, saya selaku Wakil Perintah Keraton memerintahkan jenengan untuk turun ke bawah dan memberikan instruksi kepada pengrawit yang sudah sudah siap di bangsal pengrawit itu untuk menabuh Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Guntur Sari pertama kali. Nah, di tengah-tengah saya sudah didahulukan itu, baru turun tangga. Kenapa gamelannya sudah bunga? Nah itu kemudian saya menghampiri bangsal tersebut. Sebenarnya pertanyaan saya cuma simpel. Saya terus masuk ke kerumunan. Saya hanya menanyakan, ini yang mendahulukan siapa? Padahal utusan dalamnya saja belum memberi instruksi kepada pengrawit untuk menabuh gamelannya. Lajeng yang mendahulukan siapa? Gini, saya akui memang suara saya yang saya keluarkan agak lantang. Karena apa? Di situ kerumunannya riuh. Jadi saya menerobos kerumunan. Yang pertama kali saya ajak bicara itu orang yang memakai simbol budaya seperti saya, sama memakai belangkon dan beskap yang menyerupai seperti memakai utusan dalam dan beskap Jawi Jangkep. Ya saya jawabnya itu, saya tidak mungkin meminta keterangan kepada orang-orang penonton di situ, karena di situ juga banyak penonton ya. Jadi saya tidak mungkin meminta keterangan kepada teman-teman yang tidak memakai atribut beskap saya seperti saya. Kemudian saya meminta keterangan, ini yang mendahului siapa? Ini yang mendahului siapa? Saya utusan dalamnya. Kenapa bangsa sudah begini? Saya ulangi seperti itu, repetisi saya ulangi. Tapi karena mungkin di situ kerumunan dan mungkin ada, ya mungkin bisa dibilang tidak provokasi dan lain sebagainya, ada suara yang lantang, kemudian kerumunan terpancing, akhirnya ada insiden seperti itu. Jadi saya didorong-dorong keluar, kemudian ternyata rekan-rekan media juga sudah ada di samping gitu, sudah siap merekod dan merekam. Ya sudah, saya akhirnya memberi keterangan ke mereka bahwasanya memang saya sudah membawa dawuh dalam yang sudah saya ungkapkan juga di depan media gitu. Dan itu dawuhnya juga sudah tertulis. Jadi saya bacakan saja dawuhnya, biar juga teman-teman itu juga jadi itu munine dawuh itu gimana itu, biar begini. Jadi dawuhnya itu gini: Dr. Andes Kanjeng Pangeran Haryo Radityo Lintang Sasongko MSI Timbalan Bali. Beliau itu adalah pengrawit senior yang mandegani untuk mengenalnya bangsa Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Guntur Sari, dan beliau juga masih kerabat. Jadi saya memanggil namanya dulu Timbalan Dalam, awit kepareng dalam, sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Paku Buwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogowo ingkang jumeneng kaping 13. Jadi disebutkan juga bahwasanya siapa raja yang jumeneng pada saat itu kaping 13, kaping 12, karena dawuhnya itu kan personal, melekat ke raja yang sedang lenggah saat itu. Jadi ingkang jumeneng kaping 13 pakeniro kapadetan dawuh Timbalan Dalam. Nah, dawuh itu yang saya pegang, saya menyampaikan dawuhnya Sinuwun. Jadi bukan odo-odo saya sendiri, tapi dawuh dari Sinuwun. Dawuh Timbalan Dalam. Pakeniro kadawuhan hamiwiti natap kagungan dalem gongso Kanjeng Kiai Guntur Madu sarta Kanjeng Kiai Guntur Sari genti-genti kaya adat. Karena adatnya juga seperti itu. Jadi sini juga sudah disebutkan kaya adat. Wiwit dino iki Senin Wage 5 Mulut tahun J 1958 tumeka ngahad kliwon 11 Mulut tahun J 1958. Dawuh Timbalan Dalam iki tumuli tindak. Jadi perintah dawuh Timbalan Dalam ini bukan perintah saya,
tapi perintah sinuwun yang saya teruskan. Jadi eskalasinya memang seperti itu, tidak bisa sinuwun langsung ujuk-ujuk dawuhke si pengrawit yang ada di situ. Harus ada eskalasinya, dan itu sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Jadi saya meneruskan dawuh. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya dawuh itu ya memang harus ditindakkan. Jadi pemikirannya saya pada saat itu adalah dawuh ini sudah dijalankan oleh lagi kok belum didawuhi berjalan itu, yang dawuhi siapa akhirnya? Karena saya butuh laporan ke sinuwun kan. Jadi saya meminta keterangan ke orang-orang yang di situ. Lagi sing ngumulke sapa, sing dawuhke sinten, agar saya bisa melaporkan ke sinuwun. Menika tahu dalam bangsa ternyata sama dimulke, ingkang ngumulke niki dawuh niki. Jadi saya juga harus membawa hasil dari dawuh dari sinuwun menika. Jadi ini tuh juga apa ya? Termasuk saya tuh juga ingin mengembalikan apa ya yang sudah menjadi kebudayaan dari turun temurun itu memang seperti itu Pak. Jadi tidak bisa disorkan. Kecuali kalau presiden atau apa yang memang ingin apa eskalasinya disorkan itu bisa, tapi ini memang sudah tidak ada perubahan ya seperti itu. Jadi dawuh dalam itu memang saya tumindake, saya lakukan secara maksimal. Ya maksimal saya seperti itu, menanyakan siapa yang mendawuhi kok gongsonya sudah gitu. Dan ternyata saya tidak mendapat jawaban di situ. Jadi kronologinya seperti itu. Jadi dan kalau menanyakan siapa saya, utusan dalam, terlepas saya dari mantu dalam atau siapa, seperti yang diinginkan Gusti Dipo, sinuwun itu bebas menunjuk siapa saja yang dirasa beliau capable untuk melaksanakan tugas ini. Mungkin saya tidak didhawuhi di acara adat lain, upacara keraton yang lain, ya sudah, karena sinuwun yang perso sendiri sekapabel apa utusan dalam ini. Nah mungkin pada saat itu saya dirasa cukup capable untuk melaksanakan dawuh itu, terlepas saya mantu dalam ini. Nah kebetulan bilalah kok saya itu mantu dalamnya sinuwun, jadi ya itu serba kebetulan saja gitu. Jadi sudah dijelaskan Gusti Dipo juga, bahasanya tidak melulu harus dari putra atau wayah ataupun yang berkaitan dengan sinuwun sendiri. Ya, mungkin itu ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan. Saya mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Menteri Adipati Kusumo dan Kanjeng Rizky sekaligus utusan dalam pada saat itu. Jadi pada tanggal 2 September 2024 saya dan ini selaku Pengageng Sasono Milopo Kraton Kasunanan Surakarta mengaturkan surat kepada Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun yang isinya adalah rangkaian upacara sekaten, rencana rangkaian upacara sekaten kami aturkan pada Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun untuk mendapatkan keputusan. Lalu pada tanggal 29 Sapar atau pada tanggal 3 September 2024 miyos atau keluarlah dawuh dalem angka 18 Pakubono 13 KKSA garis miring 8 2024. Jadi saya menuju atur pada sinuwun melakukan dawuh dalem yang intinya memerintahkan kepada Pengageng Sasono Milopo Kanjeng Pangeran Haji Daniro Adiningrat supaya ndawuhake, supaya menyampaikan perintah Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun kepada Pengageng Putra Sentono Dalem, Pengageng Parintah Keraton, Pengageng Keputren, Pengageng Museum Pariwisata dan lain sebagainya untuk menjalankan rangkaian upacara sekaten. Dengan dasar dawuh dalem ini, maka Pengageng Parintah Keraton, Pengageng Parintah Keputren dan lain sebagainya mengeluarkan surat-surat dawuh
kepada para pengrawit, kepada mereka yang bertugas pada rangkaian upacara tersebut, termasuk menyampaikan dawuh dalam pada utusan dalam. Dasarnya dawuh dalam, dawuh timbalan dalam, dawuh dalam. Lah kalau Kanjeng Rizky ini sebagai utusan dalam belum dawuhake kepada para pengrawit, tapi ternyata sudah berbunyi, berarti ada sabotase di sini. Ada sabotase. Pertama itu. Kedua, perlu saya sampaikan, saya selaku pribadi, selaku umat beragama, saya selaku pengageng Sasono Wilopo Kraton Surakarta menyayangkan dan mengutuk dengan keras kekerasan yang terjadi di area tempat ibadah pada saat upacara adat memperingati hari besar keagamaan Maulud Nabi. Jadi saya mengutuk keras, kami mengutuk keras hal ini. Kedua, karena saat itu terjadi perampasan, samirnya Kanjeng Rizky dirampas, beliau didorong, dicekik. Terus ada dari rekan kami Abdi Dalem dan juga dari rekan kami dari Pagar Nusa itu dikeroyok. Dan kasus ini sudah korban, ada 2 korban dari Pagar Nusa sudah melaporkan pada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Surakarta. Ada visumnya, ada laporannya, kemarin sudah masuk ke pemeriksaan saksi. Kami mendesak pihak kepolisian untuk menindak dengan tegas dan mengusut tuntas kejadian ini, termasuk kalau ada aktor intelektual di baliknya diusut, agar tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari dan tidak ada dampak negatif lanjutan atas peristiwa tersebut karena kurang cepatnya, kurang sigapnya dalam penindakan kasus ini. Ini kenapa seperti itu? Karena kami anggap sangat penting, karena rangkaian upacara sekaten merupakan upacara keagamaan yang dikemas dalam kemasan kebudayaan yang indah dan sakral. Jangan sampai para pelaku budaya, Kanjeng Rizky memakai baju adat lagi menjalankan tugas, dan rekan-rekan yang lain banyak juga yang sepuh, ada trauma bagi mereka akan kekerasan dan lain sebagainya. Apapun tidak dibenarkan kekerasan terhadap orang lain. Maka saya mendorong secepat-cepatnya, seprofesional mungkin, agar para pelaku ditindak secara hukum dengan tegas. Karena ini merupakan ancaman serius dalam kebebasan beragama dan berkebudayaan di negara Pancasila. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bahwa diperbolehkan antar warga negara menyakiti yang lain tanpa ada penindakan yang serius, apalagi dalam menjalankan upacara peringatan keagamaan, dalam menjalankan upacara adat. Ini bukan hal yang sederhana, karena kebudayaan merupakan pilar bangsa dan kerukunan umat beragama adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Itu di halaman masjid, di area masjid. Makanya kami mendesak bagi pihak kepolisian, pihak penegak hukum agar bekerja secepat mungkin, seprofesional mungkin. Karena di hari Senin nanti ada rangkaian upacaranya berjalan lagi, Kondur Gongso dan Gunungan, Miyos Parden. Jangan sampai terulang lagi. Tindakan preventif, penindakan kemarin dari korban jelas sudah disebutkan di rekaman video, jelas wajah pelakunya, terduga pelakunya jelas. Kalau tidak salah korban, 2 korban sudah menunjukkan, menyebut namanya.
Jadi saya pikir bukan suatu hal yang sulit. Saya membaca sekilas laporannya, kenanya di pasal 170 kalau nggak salah, pengeroyokan. Jangan sampai nanti ketika hal ini tidak ditindak dengan jelas dan tegas secara hukum, oh berarti ketika kita dilukai, ketika kita dianiaya, ketika kita dikeroyok, ternyata hukum lempeng. Terus berpikiran, lah berarti bertindak hukum sendiri saja, main hakim sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum itu sendiri. Menegakkan hukum sendiri maksudnya. Di sini jelas otoritas tertinggi Keraton Kasunanan Surakarta adalah pada sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 13. Saya pikir dibentuk monarki manapun jelas yang namanya kerajaan itu ya raja. Kami kabinetnya sinuwun, para pengabdi di sini tidak punya kekuasaan. Yang kami punya hanya menyampaikan dawuh dalem, melantarkan kekuasaannya sinuwun untuk memerintahkan yang lain, bukan perintah Dani pribadi, bukan perintah Gusti Dipo pribadi, seperti itu. Dan derajat utusan dalem, sekali lagi saya ulang, derajat utusan dalem itu seperti sinuwun sendiri yang memerintahkan. Kalau panjenengan perso di kerajaan-kerajaan Cina pun di film-film, ketika seorang prajurit menyampaikan dawuhnya kaisar kepada jenderal-jenderal perangnya, itu mereka langsung dobrok, mereka langsung bersimpuh karena dibacakan dawuh atau perintahnya raja, seperti itu. Itu adat istiadat yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Bahkan mungkin ketika yang nabuh gamelan itu, yang megang gong gede itu mungkin pangkatnya lurah sekalipun. Terus ada Gusti Dipo yang putra dalam Sinuwun Pakubuwono ke-12, Rai dalam Sinuwun Pakubuwono ke-13, sekaligus Kanjeng Gusti Adipati, sekaligus apa itu namanya pengagum parentah keraton, tidak bisa menghentikan seorang lurah keraton yang lagi bekerja mengemban dawuh dalem. Terus kira-kira keinginan Gusti Dipo atau keinginan saya tiba-tiba, weh mandek sik, kowe karo-karo aku berhenti atas dasar pribadi, tidak bisa. Karena pangkatnya utusan dalam yang nabuh gong gede itu lebih tinggi dari kami gitu, karena dia mengemban dawuh dalem, dia memakai gajah muling, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tentang proses hukum, ada pertanyaan. Saya yang mendampingi dari korban, rekan dari Pagar Nusa. Saya sampaikan di sini, perlu saya sampaikan, rekan Pagar Nusa di sini tidak kok dalam bentuk seorang pesilat yang paduin, bukan seperti itu. Rekan kami Pagar Nusa itu di setiap upacara-upacara adat keraton beliau-beliau terlibat, membantu di semua lini, dikonsumsi, kadang ngangkat gunungan, kadang segala lini. Karena apa? Bentuk kepedulian dari rekan-rekan Pagar Nusa pada budaya Jawa, pada Mataram Islam, pada syiar agama Islam, pada budaya yang indah dan adiluhung, pada titik temu budaya dan agama berjalan harmoni di Keraton Kasunanan Surakarta. Buktinya apa? Walaupun mereka pesilat, walaupun mereka jagoan, tetapi ketika dikeroyok mereka tidak membalas, dan mereka bertindak profesional dengan melaporkan hal ini pada Kepolisian Republik Indonesia sebagai pemangku hukum, sebagai penegak hukum. Berarti mereka taat dan patuh pada hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, monggo silakan Bapak, bisa disebutkan. Mas, tolong mic-nya bisa diatur ke Bapak. Oh, hanya satu. Monggo lajengan mohon nggih. Nggih. Mau bertanya dengan Kanjeng. Ini saya persepsi saya supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, ini ada semacam evaluasi atau semacam antisipasi, apalagi di kaki Kanjeng. Jadi
besok Senin sudah ada Ya. macam-macam. Karena apa? Karena ini kan sudah berkali-kali atau tahun-tahun kok baru terjadi nabu gongso rebutan. Dari sini saya pertanyaannya, apakah ada dua kepanitiaan di dalam acara nabu gongso atau sekalian atau bangunan? Alur surat tadi pada sampean dalam lalu turun pada saya Pak Pengagung Sasono Wilopo, lalu kami sampaikan pada pengagung-pengagung yang lain, lalu sampai pada utusan dalam, bahkan ada surat dari pengagung Parentah Keraton pada para yogo agar mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Ini alurnya jelas. Kepanitiaan hanya satu dari sampean dalam ingkang sinuwun. Jadi alur dawuhnya jelas, otoritas tertingginya jelas, menyampaikan pada siapa, apa, bertugas sebagai siapa, apa, kapan, dan lain sebagainya sudah sangat-sangat jelas. Itu kenapa saya mengatakan ini sabotase. Kenapa sabotase? Saya tidak tahu itu bisa berbunyi, itu bisa ini atas perintah dan dawuh siapa. Tidak mungkin memakai dawuh sampean dalam ingkang sinuwun, karena alur dawuh sampean dalam ingkang sinuwun sudah jelas. Bukti suratnya ada, periode waktunya ada, kapan, apa, pada siapa, dan bagaimana ada semua. Seperti itu. Yang kedua, terima kasih tadi kami sudah menyampaikan kepada Polresta Surakarta, pihak kepolisian dan pihak keamanan yang lain tentang perkembangan situasi, kondisi, dan lain sebagainya. Itu kenapa kami mendesak secepat-cepatnya agar pelaku pengeroyokan, pelaku perampasan diamankan, diproses secara hukum dengan jelas, lugas, biar apa? Tidak terjadi pengulangan, biar terjadi efek jera, bahwa tidak bisa warga negara ataupun orang per orang melakukan aniaya, apalagi berbarengan di muka umum, apalagi di tempat ibadah, di area tempat ibadah, apalagi pas upacara adat. Ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang ringan. Mau didorong, mau dijolos, bukan seperti itu. Ini merupakan penyerangan terhadap simbol-simbol budaya, penyerangan terhadap kebebasan untuk menjalankan atau merayakan hari besar keagamaan di area tempat ibadah yang sakral. Ingat, di perang proksi, perang asimetrik, salah satu yang diserang adalah budaya, identitas bagi sebuah bangsa. Jangan sampai hal ini dibiarkan terus menjadi hal yang dibenarkan dalam tanda kutip. Ini melanggar hukum, jelas. Seperti itu. Maksudnya kalau tadi disebut ada dugaan apa karena ada video dari pihak Kanjeng Dani atau dari pihak Keraton, apakah sudah ada tips diduga pelakunya dari kelompok mana atau siapa? Video ada banyak, merekam jelas wajah pelaku dan melakukan apa, bukti visemnya ada. Nanti mohon ditanyakan dari pihak kepolisian di Barreskrim di unit 1, jelas wajahnya tersorot jelas, dan korban mengidentifikasi juga terduga pelakunya, namanya disebutkan. Seperti itu. Jadi bukan menjadi sebuah alasan, dan proses pemeriksaan saksi sudah, saya pikir bisa untuk dilakukan pengamanan secepatnya. Seperti itu. Dan saya juga mau menambahkan terkait statement Kanjeng Dani, terkait Bapak, apakah pelaku-pelaku ini terafiliasi pada satu kelompok atau ini tertentu ya Pak. Jadi saya hanya bisa menegaskan seperti ini. Yang pada saat itu saya yang ada di kejadian itu adalah tidak mungkin kalau hanya penonton itu dia melakukan intervensi yang berlebihan.
Kalau hanya menonton dan dia tidak memakai atribut beskap dan lain sebagainya, dia tidak mungkin. Logikanya saja, orang hanya menonton terus ada orang di situ cekcok mulut terus dia sampai melakukan inisiatif perbuatan intervensif seperti itu tidak mungkin kalau saya pribadi. Jadi pasti ini ada sebuah hal yang sebuah planning ya, mengkoordinir, ada koordinasinya dan lain sebagainya. Karena kalau jenengan saja menonton sebuah upacara adat terus ada ribut-ribut, pasti kan hanya ada apa sih seperti itu nih. Tidak mungkin Anda melakukan tindakan represif kepada orang-orang yang sedang ribut di situ gitu. Dan sedangkan itu juga kami juga dari pihak saya tidak menyebutkan pihak ya, dari Keraton Kasunanan Surakarta itu tidak ada yang melakukan tindakan represif sama sekali. Pun saya yang didorong pun saya tidak melakukan tindakan represif. Saya hanya defensif. Begitu juga pengombyong saya. Pengombyong itu rombongan yang ada di belakang saya, tidak ada sama sekali yang melakukan tindakan provokasi, represif ataupun determinatif pada penonton yang ada di situ ataupun ada oknum-oknum yang ada di situ. Jadi kami sama sekali hanya melakukan tindakan defensif gitu. Saya jawab ya, berdasarkan yang disampaikan dua korban kepada saya, dan juga kami tidak menyebut kelompok-kelompok, tapi personal yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Kalau mungkin para pelaku itu tergabung pada organisasi-organisasi tertentu, itu mungkin ya secara kebetulan saja. Saya berharap seperti itu. Jadi saya meminta pihak kepolisian secara tegas dan lugas menurut koridor hukum profesional, tergabung dalam kelompok apapun, bagaimanapun di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut tidak dibenarkan. Dan sudah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, setegak-tegaknya, dan secepat-cepatnya dan seprofesional mungkin, dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah juga. Jadi meminta penjelasan bagi terduga pelaku, mungkin diminta keterangan, diperlihatkan mungkin alat-alat bukti ataupun apapun dan lain sebagainya. Saya pikir hal ini terang, nanti yang persani videonya, yang lihat videonya, hal ini terang dan gamblang. Apa, siapa, bertindak apa dan bagaimana, jelas kok, siang hari, terang hari di halaman masjid seperti itu. Dan ada pertanyaan, monggo. Untuk laporan sendiri ini cukup 2 orang itu ataukah juga Kanjeng Rizky? Jadi itu gini, juga nantinya akan melaporkan ke Polresta Solo. Menjadi hak dari warga negara ketika menjadi korban dari tindak kejahatan atau tindak penganiayaan atau pengeroyokan untuk melaporkan peristiwa tersebut pada aparat penegak hukum, merupakan hak dari korban. Dan juga korban kalau tidak salah, mohon dikoreksi, ada jangka waktu berapa hari atau beberapa bulan setelah kejadian maksimal untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi pada dirinya, seperti itu. Jadi yang saya dampingi kemarin adalah 2 orang dari perkumpulan Pagar Nusa, 2 orang. Mereka sudah visum malamnya langsung, terus melaporkan, langsung LP ya, langsung laporan, jadi bukan pengaduan lagi karena jelas dan lain sebagainya. Terus mengenai Kanjeng Rizky yang didorong, setengah dicekik, terus ini dirampas atribut adatnya, jadi ada samir seperti ini, menandakan kalau salah satu tanda bahwa ini abdi dalam atau sembrono dalam atau utusan dalam, ini ditarik dan merupakan hak dari Kanjeng Rizky
selaku pribadi untuk melaporkan hal ini dengan atau tanpa dawuh dalam, karena ini sudah merupakan hak dari setiap warga negara seperti itu. Ngaten. Apakah sebenarnya tidak ada koordinasi dengan pihak sebelah atau gimana? Kan karena sempat ada istilah Kanjeng Sinawung yang didahului untuk apa? Nabung itu. Sebentar. Tadi sudah saya jelaskan prosedural yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, dan di dalam Keraton Surakarta itu tidak ada dualisme. Rajanya satu sampai dalam ingkang sinuwun, yang dawuh juga sinuwun melalui perangkat yang ada. Saya tidak tahu tadi siapa kanjeng siapa, saya tidak tahu dalam struktur badan Keraton Kasunanan Surakarta di bawah sampai dalam ingkang sinuwun tidak ada. Itu. Jadi mohon ditanyakan itu dawuh dari siapa? Mengatasnamakan kalau memang dari sinuwun di sini tertera jelas tidak ada. Dan di suratnya Parentah Keraton kepada para abdi dalam Pengrawit di sini tanggal 5 September dawuh dalem marang para abdi dalam Pengrawit Keraton Kasunanan Surakarta Parentah Keraton nggih terang dawuh dalem disebutkan lumantar pengageng Sasana Wilopo, disebutkan dawuhnya lewat siapa. Angka papat SW KKSH mulut 8 J 1958 2024 tanggal 4 September 2024 babakan dawuh dalam hajat dalam paraden grebeg mulut. Awit saking kepareng dalam karena kehendak sinuwun ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono Senopati Ngalegwa Kabudarapan Sayyidin Patnologomo ingkang jumeneng kaping 13 ingkang kadhawuhan yang diperintahkan menjadi tindihing natap kagungan dalam bangsa Kyai Sekati yang ditugaskan untuk menjadi tetuanya para abdi dalam yoga itu adalah satu Dr. Andes Kanjeng Pangeran Haryo Radityo Lintang Sasongko MSI, 2 Kanjeng Raden Tumenggung Hasto Nagoro Sarjana Karawitan, 3 Raden Tumenggung Dibyo Gunodipuro SSN MSN. Ini dan disebutkan juga di dalam pengrawitnya siapa saja, dan ketika saya cermati di sini tidak ada nama siapa Kanjeng Sinawung. Dan di kelembagaan keraton saya pikir tidak ada, dan sinuwun tidak dawuh nih itu Gusitipun dawuh akan tidak. Jadi kenapa tadi saya tahu dari jenengan Kanjeng Sinawung yang dawuh nih atas dawuh siapa? Karena ketika Kanjeng Rizki itu dawuh nih di situ jelas dawuh timbalan dalam sampai dalam ingkang sinuwun pada Kanjeng Pangeran Haryo Radityo Lintang Sasongko Pakeniro, Kapata dan hajat dalam bla natap bangsa dan lain sebagainya. Jelas, lugas, simpel, dan tidak ada keraguan di situ. Dawuhnya jelas alurnya. Itu kenapa saya mengatakan tadi sabotase. Itu putusan dalam belum dawuh ini kok udah bunyi. Gitu. Nah, ini menjadi catatan juga. Nanti mohon ditanyakan kalau panjenengan Kanjeng Sinawung saya tidak mengenal dan juga tidak kenal, ya. Dan pada saat peristiwa itu saya tidak ada di lokasi juga. Jadi yang saya tahu adalah dawuh dalam Yos ke Sasana Wilopo ke bidang saya sampaikan ke semua bidang, dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Kusumo secara lugas sudah menyampaikan. Dan kenapa ada hal seperti itu lewat siapa, apa dan bagaimana? Nuwun sedanten, di sini saya sedikit menambahkan saja dari apa yang sudah terjadi pada upacara adat pembukaan Mungel Gongso Sekaten. Hanya menambahkan saja untuk biar persepsi masyarakat ini bisa tersampaikan bahwasanya pesan dari
ingkang sinuwun kaping 12 kaping 12 beliau pernah beri pesan bahwasanya sejelek apapun raja, secacat apapun atau sedalam kondisi apapun seorang raja, keraton masih dipimpin seorang raja. Jadi kedudukannya di sini adalah beliau masih lenggah. Jadi apapun dengan kondisi apapun beliau masih bisa memberikan dawuh dan itu pun dawuhnya berlaku. Jadi mohon disamakan persepsinya ke masyarakat agar masyarakat juga paham bahwasanya yang lenggah saat ini masih ada sinuwunnya, masih ada rajanya. Jadi tidak bisa melakukan sekonyong-konyong tugas-tugas yang ada di dalam keraton. Tentunya yang di dalam adat, upacara adat di dalam keraton itu melakukan sendiri itu tanpa koordinasi atau tanpa dawuh dalem itu sudah termasuk makar atau melanggar dawuhnya sinuwun gitu. Jadi monggo nanti bisa disampaikan ke masyarakat bahwasanya sinuwun masih lenggah dan sinuwun masih bisa memberikan paring dawuh yang harus seharusnya dihukumi oleh beberapa perangkat atau pelaku adat yang ada di dalam keraton Kasunanan itu sendiri. Gitu nggih. Jadi mau bagaimanapun pesan beliau dari Yang Agung kaping 12 masih sangat-sangat kami ugemi, terutama wayah-wayah dalem dan juga putra dalem yang masih dikorelasikan dilaksanakan tugasnya oleh ngemban dawuh dalem dari Bapak atau Eyang Pakubono kaping 12 yang diturunkan ke Pakubono ke-13. Gitu nggih. Dan di sini juga jelas di Kepres 23 tahun 88 tersebut jelas bahwa keraton ini dipimpin oleh sampean dalam ingkang sinuwun, oleh Sri Susunan, jelas. Dan di pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa dinyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jelas terang. Keraton ini adalah masyarakat hukum adat yang masih hidup, masih ada rajanya, masih ada sinuwunnya dan pemegang otoritas tertinggi. Dan uniknya apa? Masyarakat adat yang berbentuk monarki di tengah republik, dan ini dihormati oleh negara. Bentuk penghormatan salah satunya apa? Pengamanan juga, karena ini bagian dari pilar budaya bangsa. Itu yang harus dihormati, termasuk ketika saya mengatakan para pelaku budaya ini sebagai culture troop, tentara budaya. Karena apa? Di tengah serbuan-serbuan budaya-budaya asing, para pelaku budaya, para mereka yang beraktivitas mengamankan, melestarikan kebudayaan, mereka adalah tentara-tentara budaya yang menahan gempuran serangan serbuan dari kebudayaan asing yang mengancam kebudayaan dalam negeri bangsa ini, Indonesia, bagian dari identitas kebanggaan sebagai sebuah bangsa, sebuah negara seperti itu. Jadi itu kenapa ancaman terhadap para pelaku budaya, apalagi di area tempat ibadah, bukan sesuatu yang sepele. Ini kalau dibiarkan berbahaya sekali, bisa merusak sendi-sendi bangsa seperti itu. Kami sekali lagi mendesak bagi pihak kepolisian, aparat penegak hukum agar secepat-cepatnya, sesegera mungkin dengan menggunakan prinsip profesionalitas, presisi, untuk segera mengungkapkan, untuk segera menangkap terduga pelaku tindak pengeroyokan, tindak kekerasan, tindak perampasan ini. Siapapun mereka, berafiliasi dalam organisasi apapun,
sepanjang di negara kesatuan Republik Indonesia harus taat, patuh dan tunduk pada hukum di negara ini. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya akan menutup statement Kanjeng Dani dan Gusti Putri bahwasanya kenapa sih kok Mas Rizky gitu aja ya biar akrab itu terus jadi viral ngamuk-ngamuk. Ini sebenarnya ya saya paham media is just being media. Media butuh berita, media butuh kami paham. Tapi yang pesan yang coba saya sampaikan di sini adalah bagaimana meluruskan atau menindakkan dawuh dalam itu ya tohe pati, tohe nyawa dan harus tegak. Apapun bentuknya itu dawuh dari raja kami. Saya terutama saya warga asli Solo, bapak ibu saya kelahiran orang Solo dan saya asli Solo dan saya paham bagaimana Keraton Kasunanan ini berdiri tegak di Solo pada saat sekarang ini. Walaupun sekarang kami adalah kelompok budaya, tapi sejarah Mataram Islam tanpa adanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tak akan menjadi sejarah yang jenengan bisa nikmati dan jenengan bisa publish keelokan keindahan budayanya dan lain sebagainya. Jadi saya selaku warga asli Solo, ketika saya didhawuhi oleh raja saya masih menganggap Sinuwun Pakubuwono kaping 13 menika, terlepas dari saya itu mantu atau tidak, itu saya masih menganggap beliau adalah raja, Pak. Beda dengan wali kota, beda dengan pemimpin daerah, tapi beliau masih kami anggap sebagai raja. Dan saya menganggap bahwasanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini adalah suaka benteng pertahanan terakhir budaya Jawa. Jika benteng terakhir pertahanan budaya Jawa ini diobrak-abrik, bagaimana kami nanti akan menjelaskan ke anak cucu kami terkait budaya Jawa yang sudah kami ugemi dari generasi ke generasi. Jadi pesan saya jelas, saya hanya ingin menyelamatkan atau meluruskan pusaran suaka atau benteng terakhir kebudayaan Jawa yang sudah dijaga oleh para leluhur sampai sekarang. Mungkin kan Gusti ada tambahan. Diputar aja, videonya. Ada pertanyaan. Oke. Ya, Kanjeng ini Rizky didorong. Jadi nanti terlihat siapa yang memulai, siapa yang ya. Ini Kanjeng Rizky selaku utusan dalam, bukan sebagai mantu dalam dia. Ini Didhawuhi sama Pengageng Parentah Keraton. ini kok pengoyong saya, Kanjeng Sar dan Kanjeng Budi itu yang mendampingi saya di belakang. Nah posisi saya sudah turun ke bawah. Ini kok persiapan turun ke bawah, gamelan sudah bunyi. Nah pertanyaannya. Nah ini prosesi ini harusnya dimulainya dari saya dulu. Jadi tidak ada alasan Kanjeng Rizky telat atau enggak, yang dahulunya itu Kanjeng Rizky. Iya. Jadi tidak berdasarkan rondon ya. Kita tidak pakai IO untuk menjalankan upacara adat itu, tidak memakai rondon itu. Yang awal dulu dia Kanjeng Rizky didorong sih. Kok potong tuh? Yang pertama kali, nah ini Kanjeng Rizky didorong duluan. Nah ini kan ini tidak mungkin penonton biasa yang mendorong saya, karena kalau penonton tidak mungkin melakukan tindak represif seperti ini. Ya yang video awal percakapan Kanjeng Rizky itu loh, yang Kanjeng Rizky menanyakan.
sebentar, di stop dulu mas. Stop dulu mas. Stop dulu mas. Stop. Berarti ini pertanyaan saya, pertanyaan yang paling besar saya. Beliau ini yang memerintahkan siapa? Karena eskalasinya jelas. Dari Gusti Dipo ke saya. Lah ini inisiatif dari siapa? Itu Mbak yang coba saya tanyakan memancing keributan itu perintahnya siapa? Karena ketika kita tidak mengugemi apa yang kita lakukan sebagai kelompok budaya Keraton Kasunanan Surakarta, gimana?